Kenapa sih anak saya suka ngegas? Kenapa sih anak saya kalau saya nasihatin atau saya bilangin itu cenderung untuk ngegas balik? Pasti penasaran kan? Untuk Mam Endet yang sudah merasakan atau belum merasakan dan tidak mau anaknya ngegas, boleh saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa share kalau berguna dan bermanfaat, karena kita akan bahas kupas tuntas secara dalam. Anak ngegas. Siapa sih di sini yang sudah pernah merasakan betapa nggak enaknya, betapa jengkelnya kalau anak jawabin kita ngegas. Kita tanya baik-baik, dijawab ngegas. Kita tanyanya ngegas, dijawab ngegas lagi, makin ngegas ya. Jadi kita jawabnya ngegas, dia nose, pakai nose, ngebut gitu ya. Kenapa itu terjadi ya? Di sini saya akan membahas bahwa ada 3 faktor yang membuat anak jawab ngegas. Faktor pertama adalah faktor pikiran. Kenapa anak jawab ngegas? Karena di pikiran anak itu sudah terjadi sesuatu yang nggak enak. Ya, meskipun kita orang tua tanya baik-baik, di pikiran anak itu terjadi nggak enak. Nah, contohnya, ya orang tua bertanya, kamu main gamenya kayaknya udah lama deh. Kan biasa tuh ya, nggak ngegas, ya pelan-pelan, volume rendah, intonasi rendah. Tapi di pikiran anak masuknya tuh bukan begitu. Di pikiran anak tuh masuknya bukan, kayaknya aku main game udah lama deh. Nggak gitu. Di pikiran anak masuknya, begitu kata-kata itu masuk, maka terdengar anak seperti ini. Main game terus ya, main game terus. Udah jam berapa ini ha? Udah berapa jam main game? Nah, lihat. Meskipun kita orang tua menyampaikannya dengan volume intonasi rendah, tapi kadang-kadang di pikiran anak, itu sampainya itu teriak-teriak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena anak cara berpikirnya sudah terbentuk dari histori-histori yang pernah terjadi. Anak orang tua tanya pelan-pelan, anak jawab pelan-pelan, hasilnya dimarahi sekali. Orang tua tanya pelan-pelan, anak jawab pelan-pelan, dimarahi 2 kali. Orang tua jawab pelan-pelan, tanya pelan-pelan, anak jawabnya pelan-pelan, dimarahi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sehingga terbentuk cara berpikir bahwa kalau bokap nyokap gue tanya ya, atau kalau mama papa aku tanya, itu pasti ujungnya dimarahin. Mau nanyanya lembut kek, mau nanyanya teriak-teriak kek, ujungnya sudah pasti dimarahin. Aku udah pernah kok ya, jawabnya baik-baik dimarahin, jawabnya baik-baik dimarahin, jawabnya kasar atau agak ngegas juga dimarahin. So kenapa aku harus baik-baik? Orang ngegas atau sama baik-baik sama-sama dimarahin kok ujungnya. Nah sih, jadi di pikiran anak, meskipun orang tua tanya baik-baik, kok seringkali ujungnya dimarahi. Jadi sudah terbentuk pola pikir anak, kalau orang tua bertanya, nah ini ngajak ribut. Kalau orang tua bertanya, ini tandanya ngajak ribut nih. Berarti aku harus ngegas duluan, aku harus gertak duluan. Terjadilah anak ngegas. Itu faktor pertama, yaitu pikiran. Faktor yang kedua adalah faktor fisik. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa anak bertumbuh dewasa, masuk masa pubertas, hormon-hormon sangat bergejolak, ada yang tiba-tiba melejit, ada yang tiba-tiba turun. Sehingga karena pergolakan hormon inilah membuat anak moodnya juga ikut naik turun. Makanya kenapa Mam Endet suka bilang, anak aku ya semenjak puber, anak aku di semenjak akil balik, kok kayaknya makin gak sopan, kok kayaknya makin suka ngelawan. Bukan semenjak akil baliknya, tetapi gara-gara dia akil balik, gara-gara dia puber, ya hormon bergejolak, mood juga bergejolak, sehingga dia menjawab pertanyaan kita atau dia jawab percakapan kita itu sesuai dengan moodnya. Moodnya lagi gak bagus ya marah-marah keluarnya, moodnya lagi bagus meskipun kita marahin dia bisa terima, kan begitu ya. Jadi mood swing ya, mood swing. Jadi itu adalah alasan kedua atau faktor kedua yang membuat anak suka ngegas ya. Yang ketiga itu adalah faktor role model. Nah, apa yang dimaksud dengan role model? Tahukah bahwa anak itu adalah mesin fotokopi paling canggih di dunia? Anak itu mengkopi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Apalagi kita sebagai keluarganya yang merupakan circle terdekat anak kita. Ya, jadi kita boleh berkaca. Ya, jangan-jangan anak kita suka ngegas karena kita juga suka ngegas. Dari mana anak belajar ngegas? Karena kita juga suka ngegas. Kita tanya sama istri kita atau kita ditanya sama istri kita ngegas jawab. Kita tanya sama istri kita ngegas jawabnya.
Yang notabene suami istri adalah mama papa dari anak kita. Ya, anak melihat, oh kalau mama ditanya jawabnya ngegas. Oh kalau papa ditanya jawabnya ngegas. Berarti kalau aku ditanya jawabnya ngegas. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa jawaban ngegas itu pun kita tidak sengaja turunkan atau perlihatkan kepada anak. Bagaimana caranya membentuk anak yang tidak ngegas menjawab orang tua? Kan itu yang kita mau ya. Ya sudah, 3 mata rantai ini kita patahkan. Mata rantai pikiran kita patahkan, ya. Kita tanya, anaknya jawab ngegas, kita tetap jawabnya pelan-pelan. Anak ngegas, kita tetap jawab pelan-pelan. Anak ngegas lagi, kita jawab pelan-pelan. Coba praktekkan ini, Mama Ded. Begitu anak ngegas, kita jawabnya pelan-pelan, anak akan turun meskipun masih ngegas. Kita jawab masih pelan-pelan lagi, anak akan turun. Anak meskipun ngegas, jawab pelan-pelan lagi, anak akan ikut turun. Lama-lama anak tidak ngegas. Dan ini harus dipraktekkan berkali-kali sehingga mengubah cara berpikir anak. Oh, kalau papa, mama nanyanya baik-baik, maka endingnya pun pasti akan baik-baik. Ya, jadi tanamkan itu ke pikiran anak. Rubah pola pikir anak. Oh, papaku sudah berubah, mamaku sudah berubah. Kalau dia marah, dia akan marah di awal. Tapi kalau ditanyanya baik-baik, endingnya pasti baik-baik. Kok nggak bakal dimarahi? Paling dinasehati sedikit sih. Yang kedua, mata rantai fisik. Ya sudah pasti ya. Kalau fisik mau mood sedang swing gitu, naik turun, energi juga sedang banyak berhamburan, ya kita harus keep positif ya. Jadi menggunakan energi yang ada dengan kegiatan-kegiatan positif, olahraga ya, do something, do sport ya, do exercise. Energy flow yang sangat meluap-luap itu bisa tersalurkan dengan positif. Ya, itu kalau fisik. Yang ketiga, role model. Kalau role model, cara memutus mata rantainya adalah introspeksi diri. Ya, mengubah diri Mom and Dad untuk merespon tidak ngegas. Kita ditanya sama pasangan, responnya tidak ngegas. Ya, dari situ anak akan belajar, orang tuaku berubah dulu suka bertengkar. Dulu papa mamaku suka bertengkar, sekarang papa mamaku kalau menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik. Berarti itu juga akan difotokopi oleh anak. Dan anak belajar dari role model orang tua. Dan akhirnya kalau ditanya sesuatu, jawabnya tidak ngegas. Ya, 3 hal praktis ini bisa dipraktekkan langsung di rumah. Bahkan setelah video ini selesai, Mom and Dad bisa langsung praktekkan. So, kalau videonya berguna, ya boleh di-share ke teman-teman lainnya. Ya, tetap ikuti, follow, subscribe Ide Plus untuk mendapatkan info-info tentang parenting lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.